Udah weekend aja. Dan kita masih dibuka mic. Iya dong. Buka suara. Buka pikiran. Iya. Tapi gue mau tutup mulut. Ada yang serem. Makanya gue mau tutup mulutnya. Lu kenapa? Ini justru kita boleh membuka. Lu kenapa? Oke, cadar. Oh, iya kejadian kemarin ya. Iya. Disayangkan banget ya. Gua kebayang ya misalnya jadi petugas Polantas yang ada di sekitar Jalan Medan Merdeka Utara itu kan. Lagi gini-gini tiba-tiba ada mbak-mbak dia lewat. Ini siapa ya? Penjualan pulsa apa ya? Kan bawa tas gitu kan. Jalan. Dilihatin. Bu mau kemana? Diam aja. Bu mau kemana? Kan pasti otomatis gue mikir pasti ada masalah sama suaminya. Kan gitu kan. Karena diem aja. Diem aja. Biasanya cewek itu kalau diem tuh ada masalah laki-laki, suami atau pacarnya. Kalau nggak juga mungkin lagi kehabisan duit jadi dia. Tapi kemudian kan gue dengar berita tuh setelah itu kan. Wah ada wanita bercadar mencoba masuk istana. Terus dia membawa pistol kosong. Kan pistol air. Nggak tahu. Kosong. Maksudnya memang Iya. kalau pistol itu kosong, cewek itu suka apa? gitu. Maksudnya suka kesel gitu. Iya, kok pistol gitu. Iya kan misalnya main pistol-pistolan air nih. Iya, masih mending ada isinya. Kalau nggak ada airnya misalnya kan Buat apaan? hampa. Buat apaan ya kan? Itu bikin istri kesel. Bikin Istri kesel kalau anaknya punya mainan pistolan air nggak ada isinya. harus diisi dong. Tapi jorok nggak apa-apa sih sebenarnya di sini. Emang kita arahnya ke jorok? Enggak, kita kan lagi ngomongin pistol. Ini ada wanita bercadar ditangkap polisi. Nah, Kan kita udah lama nih nggak dengar ada teroris-teroris gitu ya. Udah lama iya ya. udah lama, itu udah lama banget. Udah. Mungkin sibuk mereka. Tapi tiba-tiba ada yang kayak gitu. Ada teroris itu. Geger. Iya, ini. Nah, makanya kita harus tahu juga nih siapa di balik wanita bercadar itu. Ya dia. Iya, tapi kan Kan lu nanya, siapa wanita di balik cadar? Ya itu si Siti. ya nggak mungkin orang lain, Nggak emang mungkin. dia. Iya, Siapa emang itu? dia. Buat dibuka. Baim Wong bukan. Ya dia. Namanya Siti siapa itu? Iya. Udah. Jadi nggak ada pertanyaan, siapa di balik wanita bercadar? Ya, Ya dia. wanita itu kan. Wanita itu. Nggak mungkin cowok juga. Ini- Karena bercadar. Masalah ini sekarang jadi perhatian serius. Oh, Sama penjual-penjual cadar itu mungkin jadi laku kan di endorse. iya. Enggak. Malah ini justru takutnya. Jadi image-nya wanita bercadar itu gimana gitu. Iya, itu kan hak semua mau pakai cadar mau itu kan hak ya, boleh Iya, saja. cuma Boleh. kan Cuman dengan kayak perilakunya begitu. yang kita sorot itu Iya. perilakunya. Jangan sampai lu bawa pistol kosong kemana-mana. Kosong aja ditangkap apalagi isi. Sebenarnya iya mau kosong mau isi. Apalagi kalau misalnya ditembakin, wah lu jangan banget. Wah, kena pasal undang-undang darurat. Kena pasal dan kena balon di atas. Kan nembaknya ke atas. Ada balon gas terbang, iya. Kena pasal. Kena pasal ya. Ngapain nembak balon di jalanan, Pak? Tapi kayaknya Aris tahu nih masalah ini. Karena dia mengembari itu kalau ada kasus-kasus kriminal kelas tinggi ini dia tuh kayak mengamati. Sebenarnya sih dia mengamati karena ceweknya, bukan. Oh, bukan. Enggak. Dia Udah mengamati tua juga. aja. Iya. Mana Aris tadi? Ya, Aris Tadi kesana. mana? Itu. Riz, Di sini oh, Aris. iya. Iya. Wah, ini dia. Riz. Tuh. Ternyata lu orangnya. Apa yang pakai cadar? Bukan dong. Iya. Saya yang jual cadar. Riz, Ya. sadar diri dong. Sadar diri. Tuh, dia bayang kalau dia pakai cadar gitu. Buka. Setara. Kumisan. Wah, kalau itu sih masih mending. Kalau pasti setara transparan. Transparan tuh bisa. Ternyata segini doang batasnya. Oh, Futuristik. apalagi. Lu mau share info nggak soal Apa? itu? Soal itu tuh lu punya info nggak? Ah. Gua nggak terlalu ngikuti soal beritanya. Jadi kabarnya dia. Oke, ini dia Arif WIB. Halo, iya. Selamat berjumpa lagi di konten Buka Mic. Terima kasih Cokro TV sudah mengundang saya lagi. Saya Aris WIB ya. Kemarin rame hari Selasa pagi-pagi ada wanita bercadar menerobos istana negara. Waduh ya. Jadi kabarnya dia bawa senjata api dan senjata apinya itu katanya sempat ditodongkan ke petugas pengamanan presiden ya yang lagi bertugas, pas pampres yang lagi bertugas. Tapi sebelum dia menembakkan itu pas pampresnya udah nangkap duluan terus diserahin ke pihak kepolisian. Nah terus digeledah kan sama pihak kepolisian, dicek tuh tasnya, dibuka, seret. Ternyata nggak ada benda mencurigakan lain selain pistolnya itu ya. Jadi sisanya diisi tasnya itu, tasnya itu cuman ada barang-barang pribadi gitu kayak make up ya, barang-barang kewanitaan, make up, lotion, dildo. Oh enggak.
Enggak itu ya, enggak termasuk ya. Ya pokoknya gitu deh ya, benda-benda pribadinya dia gitu ya. Dan setelah diselidiki, ya pihak kepolisian kemarin baru aja merilis kemarin ya, ternyata wanita tersebut bernama Siti Elia ya. Kita singkat aja ya, kita ini aja SE gitu ya. Kita kamuflasekan aja biar orang nggak pada tahu gitu ya. SE ya. Siti Elia. Ya gitu. Nah, jadi SE ini warga Koja, Jakarta Utara, umurnya baru 24 tahun ya. Dan kata tetangga kanan kirinya yang tinggal di Koja situ juga, yang dekat tetangganya dia gitu, dia bilang katanya orangnya tuh dia tuh tertutup, nggak nyangka deh, kaget gitu. Umum ya, wajar ya. Biasanya kalau ada teroris ketangkap, di tetangganya ditanya pasti jawabannya gitu ya. Nggak nyangka saya, dia padahal orangnya tertutup. Ada yang sebaliknya, ada orangnya baik gitu ya. Nggak pernah ada gitu, ada teroris ketangkap terus tetangganya ditanya, dia orangnya gimana? Oh, dia orangnya ekstrovert. Wow. Ya. Orangnya aktif kok ya, ceria. Dia bahkan kalau mau ke pasar ada yel-yelnya. Wah, ya kan? Nggak pernah. Bahkan saya pernah lihat dia ke warung sambil koprol. Nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada begitu ya. Nah, semenjak kejadian kemarin itu si wanita itu nerobos Istana Negara ya, ada yang berspekulasi liar katanya ini jangan-jangan pengalihan isu dari kasus Verdi Sambo. Karena pada saat kejadian itu kebetulan juga lagi digelar sidang lanjutan kasusnya Verdi Sambo gitu. Yang mana menurut saya nggak relevan ya. Kenapa? Karena kayaknya isu si perempuan ini nerobos Istana Negara nggak cukup kuat untuk menutupi isunya Verdi Sambo gitu. Jadi nggak relevan menurut saya gitu. Jadi menurut saya nih, kejadian si perempuan ini nerobos Istana Negara, ini antara nih wanita tolol atau gila. Kenapa gila? Karena tindakan yang dia lakukan itu terlalu random untuk dilakukan pagi-pagi. Gak ada orang gitu baru bangun tidur, wah seger nih badan nih. Ya udah mandi, udah sarapan. Kira-kira enaknya ngapain ya pagi-pagi gini ya? Nerobos Istana Negara. Nggak ada gitu ya. Tololnya ya, kayaknya dia mau melakukan aksi teror, tapi kayak nggak ada persiapan. Pertama, pakaiannya. Dia pikir dia pakai pakaian cadar, pagi-pagi jalan masuk ke istana, nerobos istana, bawa pistol, pas pampres nggak bakal curiga. Mungkin dia mikirnya, pas pampres mana mungkin curiga sama saya. Paling saya disangka mau nawarin herbal lah kan. Kalaupun mau nyamar jadi pedagang herbal mestinya bawa habatus sauda sama madu kurma ya kan. Gak cuma bawa pistol gitu. Terus kayaknya dia gak bawa uang, kalau baca beritanya nih, dia gak bawa uang. Jadi dicek dompetnya ternyata kosong, KTP aja gak ada, duit juga gak ada. Setidaknya dia aus masih yang gak nyari minum. Lapar gak pengen jajan korndok gitu. Iya kan? Terus motifnya nih, dia bilang katanya dia pengen ketemu Pak Presiden Joko Widodo. Gitu, dia pengen ketemu dan dia pengen bilang, Indonesia nih ideologinya salah. Bukan Pancasila, mestinya Islam. Dia pengen ngomong begitu ke Pak Jokowi, serius. Ini orang serius. Tapi masa hal sepele kayak KTP sama duit gak dibawa gimana? Udah serius-serius begitu loh ya. Dia pikir abis ketemu presiden terus ngomong nggak ada yang bener, nggak bener nih ideologi negara ini. Terus pulang lu bakal diongkosin kan enggak ya. Udah gitu pistolnya katanya kosong. Pistolnya kosong. Ternyata pistolnya ada ininya magazinnya. Tahu magazin kan? Lagu tuh magazin. Oh bukan. Peluru pelornya itu ternyata ditinggal di rumahnya. Lah gimana mau ngedebar teror bawa senjata, pistolnya ketinggalan di rumah. Pas digeledah sama polisi, ada box isinya peluru gitu ya. Ini jangan-jangan yang menjadi penyebab dia ketangkap dengan mudah sama Pas Pampres ya. Kan sempat dibilang katanya dia sempat menodongkan pistol ke si Pas Pampres. Saya curiga ini bukan dia mau menodongkan, dia mau nanya sama Pas Pampres, Pak ini masang pelurunya gimana? Gitu kali jangan-jangan, makanya ditangkap gitu ya. Ngeri banget, bahaya nih ya. Dulu saya nggak percaya ada istilah Islam radikal gitu ya. Tapi setelah ngeliat kejadian ini, saya jadi sadar orang-orang kayak begini tuh ada gitu. Yang mau melakukan seperti ini tuh ada gitu. Dan bahaya banget gitu. Bahaya bukan karena cuman pahamnya ya, tapi juga karena ketololannya juga gitu. Dan nekat gitu. Gak ada yang lebih bahaya dari orang yang nekat dan tolol. Gak ada ya. Dan paham-paham radikal kayak begini itu turun-menurun gitu. Jadi kalau udah seumuran kayak dia umur 24 tahun udah susah dihapusnya. Harus diputusnya tuh dari anak-anak. Kita harus nerapin pola pengajaran yang
menjunjung tinggi toleransi gitu ya, saling menghargai dalam beragama gitu. Alhamdulillah saya dibesarkan di keluarga religius tapi demokratis, maksudnya toleran gitu ya. Ibu saya sama bapak saya punya pola ngedidik tuh yang agak beda, tapi mereka tetap oke lah, nggak terlalu maksa-maksa. Karena mau bagaimanapun agama kalau diajarkan dengan cara dipaksa nggak bakal masuk. Sesuatu yang dipaksakan tuh nggak bakal masuk. Coba deh pengantin baru. Maksudnya masuk rumah ya, maksudnya masuk rumah kan nggak bisa dipaksaan, buka dulu pakai kunci gitu kan, grek. Padahal bukan itu sebenarnya. Boleh sebenarnya, iya. Nah itu nggak bisa sesuatu yang agama tuh diajarkan dengan cara pemaksaan nggak bisa gitu. Makanya banyak tuh anak-anak di dekat rumah saya tuh ya sering dipaksa sama orang tuanya untuk sholat di masjid sampai di masjid sholatnya bercanda. Godain ngegangguin orang-orang yang pada sholat serius gitu, bapak-bapak yang anak-anak gedenya gitu. Mestinya nggak perlu lah. Saya juga dulu sih begitu ya, sering dipaksa ke masjid gitu ya. Walaupun itu ya bapak saya enggak sih, ibu saya yang sering memaksa gitu. Pernah tuh waktu kejadian pas musim Ramadan ya. Bulan Ramadan saya disuruh sholat tarawih di masjid gitu. Ada bercanda-bercanda. Nah kebetulan pada saat itu tuh waktu itu tuh pada saat lagi rame-ramenya serial Sidul anak sekolahan. Dan pada saat itu Sidul tuh diputarnya itu jam 8 malam. Jadi pada saat orang tarawih gitu. Nah itu semua kan orang suka banget sama Sidul tuh. Sampai anak-anak termasuk saya. Lagi sholat itu kepikiran. Sidul nih sekarang nih ya kan. Namanya anak-anak ya. Wajar ya kalau sholatnya itu gak khusyuk gitu ya. Kepikiran Sidul gitu. Tiba-tiba saya sama teman saya nyeletuk. Riz pulang yuk. Kita nonton Sidul. Karena saya dibesarkan dari keluarga yang religius. Saya bilang astagfirullahaladzim. Orang lagi sholat suruh pulang. Pengen nonton Sidul. Jangan sekarang. Ini orang-orang lagi pada berdiri ntar. Kalau pas sujud baru kita kabur. Beneran pas orang sujud saya kabur. Masuk rumah itu gemeteran. Karena ibu saya tuh kalau ketahuan saya pulang sholat gitu. Sebelum selesai. Itu pasti diomelin. Saya masuk rumah mindik-mindik tuh. Mindik-mindik. Ya kan lihat kanan kiri. Ada ibu saya gak ya? Tiba-tiba ada suara. Aris. Wah seorang perempuan. Ini Sidulnya udah mau mulai. Oh ya ayo. Sekian dari saya nama Aris. Copot. Yeay. Aris. Jadi seorang sarjana. Ternyata yang ngajarin Aris soal toleransi itu Sidul. Bukan dong. Oh itu tadi bukan. Enggak. Makasih sebenarnya tadi. Enggak tuh kalau pengen nonton. Ini menurut gua ya materinya Aris yang cukup kuat sih menurut gua ya. Iya. Emang tadi habis dari fitness ya? Bukan maksudnya itu ada pesan toleransi dan sebagainya. Oh iya, harus Mas. Harus Itulah terus kenapa disampaikan. waktu ya 2 tahun 3 tahun lalu Iya. saya Mas Denny, Mas Eko menciptakan kalimat namanya kadrun. Oh, Jadi biar nggak semua dianggap agama yang sama. Karena saya juga Muslim, tapi saya tidak melakukan kekerasan itu. Iya. Yang melakukan kekerasan itu kita sebutnya kadrun. Gitu Betul, tuh membedakan. betul ya. maksudnya. Untuk orang-orang yang nggak toleran gitu ya. Jadi yang wanita itu seorang sarjana ekonomi ya. Kok sarjana ekonomi? Lu ngasih tau apa sih ke dia? Gak tahu. Apaan maksudnya? SE. SE itu inisialnya. Inisial. Oh iya. Bu. Namanya Siti Elina apa Eliza apa siapa? Elia. Elia. Siti Elia. Jadi Oh itu tadinya sebenarnya namanya Lia berarti ya? jadi Siti. Lia. Nah, maksudnya itu ya namanya. kok bisa pas ya? Oh iya makanya. Gua baru Maksudnya ketemu. Oh baru ketemu. Saya juga sebenarnya. Tadi gua baru mungut. Nah ini jadi perhatian kita juga. Iya. Saudara kita jangan sampai salah pengajian. Jangan sampai mengikuti ajakan-ajakan miring ke kiri, miring ke kanan. Apalagi sampai yang kayak menjurus ke ekstrim gitu ya. tindakan Tapi kayak. lucu ya, misalnya bangun tidur yang dipikirin pistol. Makanya kan. Tuh. Tapi Pistol kayaknya lagi. bini gue juga ya bangun tidur yang mikirin. Tapi itu kan pistolnya empuk. Pistol mainan anak gua. Iya, tetap ada isinya kan. Iya, tapi mainan. Tapi ya kepikiran juga ya, maksudnya datang ke istana, nggak bawa apa tadi? Nggak bawa duit. KTP juga nggak bawa. Maksudnya tuh dia mau datang istana, habis itu dia mau COD-an. Kan nggak bisa juga ya. GoFood COD Nggak bisa Dia dia. itu jual pistol itu mainan atau Jangan-jangan tujuannya dia ke situ. Tapi bayangin ya, kalau dia katakan bodoh lah atau apa. Iya. Tapi untuk mendapatkan pistol apalagi asli ya. Nah. Itu kan pas
Nggak, iya. Nggak gampang. Mahal pun kalau dia bisa akses mahal harganya. Orang-orang yang bodoh itu, ya anggap aja bodoh itu, Heeh. jangankan cari pistol. Iya. Cari alamat rumahnya aja susah. Rumahnya masuk ke dalam gang gitu. Tidak Ya. bisa dapat pistol. Makanya kan aneh, dia punya pistol harganya mahal pasti, tapi nggak punya duit dia. Jangan-jangan ya. Jangan apa? Jangan-jangan besok kita ketemu lagi. Wow.